Shalom, selamat pagi teman-teman sekalian. Bagaimana kabar kalian hari ini? Kalian boleh menjawab pertanyaan ini dengan memilih satu emoji yang paling menggambarkan suasana hati kalian. Mari saling berbagi kabar tentang hari ini di kolom komentar yang ada di bawah ini. Ada berbagai perasaan yang kita rasakan saat ini. Sebelum kita memulai ibadah, mari kita meluangkan waktu untuk bersaat teduh dan menarik nafas sejenak agar kita dapat memberi ruang di hati dan di pikiran kita untuk merasakan kehadiran Allah. Saat teduh selesai. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Kita akan memuji Tuhan dari PKJ 14 menyanyikan Kasih Setia Tuhan. Setia Tuhan selamanya, selamanya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, ku nyanyikan selamanya. Ku tuturkan tajammu, kasih setiamu Tuhan. Ku tuturkan tajammu, setiamu turun-temurun. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, ku nyanyikan selamanya. Ku tuturkan tajammu, kasih setiamu Tuhan. Tuturkan tajammu, kasih setiamu turun-temurun. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, ku nyanyikan selamanya. Pertolongan kita datangnya dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan besertamu selalu. Teman-teman, tentu kalian sudah pernah mendengar teori tentang terjadinya alam semesta, bukan? Ada beberapa yang dirumuskan oleh para ahli untuk menjelaskan bagaimana alam semesta ini terbentuk sampai para makhluk hidup muncul. Para ahli kimia, fisika, dan biologi dapat memperkirakan bagaimana hal itu terjadi, bagaimana kehidupan ini terbentuk. Bukankah hidup ini terlalu ajaib untuk menjadi sebuah kebetulan? Sebagai orang percaya, kita meyakini bahwa tangan Allah ada di balik semuanya itu. Ia menciptakan alam semesta dan seisinya, dan ketika manusia mulai merusak kehidupan dengan dosa, Ia mengutus anaknya untuk menebus kita dan menjadi teladan agar kita hidup dalam kasih. Kasih setia Tuhan begitu besar seperti yang tertulis dalam Mazmur 36 ayat 6-8 dan ayat 11. Mari kita membacanya secara berbalas-balas. Ya Tuhan, kasih setiamu sampai ke langit. Keadilanmu adalah seperti gunung-gunung Allah. Betapa berharganya kasih setiamu ya Allah. Lanjutkanlah kasih setiamu bagi orang yang mengenal Engkau. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita mengangkat pujian dari PKJ 15, Kusiapkan hatiku Tuhan. Siapkan hati
Tuhan menyambut firman-Mu. Bagi anak-anak semua, Shalom. Kita akan merenungkan firman Tuhan. Sebelum merenungkan, mari kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur kalau pada pagi ini kami boleh disatukan di dalam ibadah untuk mempersiapkan diri menghadapi kegiatan lain, terutama PTS yang akan kami hadapi bersama-sama. Oleh sebab itu, Tuhan, sebelum kami merenungkannya, biarlah Tuhan membuka hati dan pikiran kami, sehingga kami boleh mengerti, boleh memahami, dan boleh dapat melakukannya dalam kehidupan kami hari lepas hari. Hamba-Mu yang banyak kelemahan, kekurangan kami, kiranya Tuhan sembunyikan diri kami di belakang salib-Mu, sehingga kami dapat berkata-kata seturut dengan kehendak-Mu. Kami serahkan semuanya, biarlah Tuhan yang berbicara, Tuhan yang berfirman pada kami semua. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anak-anak yang dikasih Tuhan, kita akan merenungkan firman Tuhan yang akan diambil dari Yohanes 3 ayat 16 dan 17. Yohanes 3 ayat 16 dan 17. Saya akan bacakan untuk kita semua. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkan oleh Dia. Yang berbahagia kita yang membaca, mendengarkan, merenungkan, dan juga melakukannya dalam kehidupan hari lepas hari. Anak-anak yang dikasih Tuhan, tema dari renungan kita pada pagi ini yaitu mengasihi dunia. Seperti yang kita baca dari Yohanes 3 ayat 16 sampai 17 tadi, ada beberapa hal yang kita lihat dari ayat-ayat yang tersebut. Yang pertama, Allah sangat mengasihi dunia. Allah sangat mengasihi dunia, yang pertama itu. Kemudian yang kedua, menyerahkan anak tunggalnya. Karena mengasihi dunia, kemudian Allah menyerahkan anak tunggalnya. Untuk apa? Yang ketiga, untuk beroleh hidup yang kekal. Jadi untuk menyelamatkan manusia. Kemudian berikutnya, yaitu anak manusia datang bukan untuk menghakimi, tapi untuk menyelamatkan manusia. Kecuali kedatangan yang kedua kalinya, yaitu untuk menghakimi manusia. Dan manusia yang dihakimi itu semuanya. Semua manusia yang ada di bumi ini. Anak-anak yang dikasih Tuhan, Allah begitu mengasihi dunia ini. Kenapa? Karena dunia ini sudah begitu rusak karena perbuatan-perbuatan kita. Karena dosa-dosa kita. Sehingga meskipun demikian, Allah ingin menyelamatkan. Allah ingin kita yang sudah rusak, kita yang sudah banyak dosa itu, kita diselamatkan oleh Allah. Dengan cara apa? Tadi dengan cara memberikan anak tunggalnya untuk menyelamatkan manusia. Anak-anak yang dikasih Tuhan, tolong diperhatikan baik-baik. Nanti akan saya tanya di dalam pelajaran, apakah memperhatikan atau enggak ketika kita mengikuti ibadah daring, supaya kita tahu. Saya akan menyampaikan ilustrasi. Ilustrasi ini ada 3 orang tua yang berjenggot. 3 orang tua yang berjenggot, dan ibu itu ketika pulang dia kaget. Belum ada orang, 3 orang. Tapi ibu ini memperhatikan, kelihatannya orang ini baik.
karena kelihatannya ini orang baik dan kelihatannya juga lelah, lapar. Akhirnya sang ibu ini menawarkan kepada 3 orang ini, "Bapak-bapak, mari kita masuk ke dalam, kita makan bersama." Tapi rupanya ketiga orang ini juga orang yang baik, sehingga dia bertanya kepada ibu, "Ibu, apakah ada suami ibu?" Kemudian ibu ini menjawab, "Oh, suami saya belum pulang." "Oh Bu, kalau begitu nanti kita mau masuk kalau suami ibu sudah datang." Nah, anak-anak yang dikasih Tuhan, singkatnya cerita, kemudian suaminya datang, sudah agak menjelang malam. Akhirnya ibu ini berdiskusi dengan suaminya, "Pak, itu di depan ada 3 orang. Tadi sudah saya tawarin untuk masuk makan bersama, tapi dia tidak mau menunggu Bapak datang. Dan gimana? Apakah dipersilakan masuk atau tidak?" "Oh ya, silakan masuk saja." Kemudian sang ibu ini memanggil ketiga orang itu, "Bapak-bapak silakan masuk ke dalam, kita akan makan bersama." Tapi di antara 3 orang berjenggot ini dia mengatakan, "Bu, kita tidak bisa masuk semuanya, tapi ibu harus pilih salah satu." Dan ketiga orang ini semuanya punya nama. Yang pertama namanya kekayaan, yang kedua namanya kesuksesan, kemudian yang ketiga namanya kasih sayang. Jadi ibu pilih salah satu dari ketiga itu. Nah, kemudian karena disuruh memilih, sang ibu ini tidak berani memutuskan sendiri, tapi kemudian dia berdiskusi dengan suaminya, "Pak, di depan itu 3 orang itu tidak bisa masuk semua, tapi kita harus pilih salah satu. Kalau menurut Mama, saya rasa lebih senang memilih kekayaan. Karena dengan kekayaan hidup kita akan enak, akan mewah, dan kita akan bisa melakukan apa saja dengan kekayaan." Kemudian ayahnya dia mengatakan, "Bu, kalau saya lebih senang dengan kesuksesan." Karena rupanya sang ayah ini ingin sukses dalam pekerjaannya, ingin sukses dalam hal-hal yang lain. Rupa-rupanya di tengah-tengah diskusi kecil antara suami dan istri itu didengar oleh anaknya. Kemudian anaknya keluar dan juga anaknya mengatakan, "Pak, Ma, kalau saya lebih memilih kasih sayang. Karena dengan kasih sayang begitu indahnya rumah ini, kalau kita semua memiliki kasih sayang. Kita akan hidup damai, kita akan hidup tentram, kita akan hidup yang indah dengan kasih sayang." Akhirnya singkatnya cerita, ayah dan ibu ini menyetujui. Ya udah, kita pilih yang kasih sayang. Ibu ini keluar kemudian memanggil, "Siapa di antara bapak-bapak yang namanya kasih sayang?" Kemudian di antara itu berdiri, "Saya." "Silakan yang kasih sayang boleh masuk ke dalam." Tapi ketika kasih sayang ini berdiri, kemudian berjalan yang lain pun, kekayaan dan kesuksesan ini, dia juga ikut berdiri dan ikut masuk ke dalam. Akhirnya sang ibu kaget, "Loh, kok kenapa? Saya kan manggil satu kasih sayang. Tapi kok kenapa 3-3 masuk?" Kemudian kasih sayang ini menjelaskan, "Bu, kekayaan dan kesuksesan itu buta, tidak bisa melihat. Tapi yang bisa melihat cuma kasih sayang. Jadi kemana kasih sayang ini pergi, dia akan mengikuti kita." Anak-anak yang dikasih Tuhan, ada hal yang menarik dari cerita ini, dari ilustrasi ini. Ternyata kalau kita ingin memiliki kesuksesan, kalau kita ingin memiliki kekayaan, pertama-tama yang harus kita miliki yaitu kasih sayang. Kalau kita memiliki kasih sayang sesungguhnya, maka kekayaan dan kesuksesan dan keberhasilan atau yang lainnya akan mengikuti kita. Dan yang lebih baik lagi, ketika kekayaan dan kesuksesan disertai dengan kasih sayang, itu akan menjadi satu kebaikan bagi kita semua. Baik bagi diri kita,
maupun bagi orang lain. Anak-anak yang dikasih Tuhan, di dalam kehidupan ini banyak orang yang mencari kekayaan dengan berbagai cara, entah itu harus mencelakakan orang lain, harus merugikan orang lain, bahkan harus melenyapkan orang lain untuk mendapatkan kekayaan. Demikian juga untuk mencapai kesuksesan, banyak orang melakukan berbagai cara. Rela harus mengeluarkan banyak uang supaya kita sukses. Sukses misalnya jadi bupati, jadi gubernur, atau bahkan mungkin jadi presiden ataupun jadi yang lain. Tapi ketika kesuksesan itu tidak dibungkus dengan kasih sayang, maka saya rasa kekayaan dan kesuksesan itu akan menjadi musibah bagi kita. Banyak orang yang kaya akhirnya masuk penjara. Banyak orang yang sukses tapi di akhirnya hidupnya dia mengalami penderitaan. Oleh sebab itu kasih sayang ini penting. Ilustrasi ini sangat penting sekali. Jadi kalau kelak kemudian hari kita menjadi orang yang kaya, orang sukses, orang berhasil, ingat, kasih sayang itu harus kita miliki. Banyak orang yang kaya, tapi kalau kayanya sombong, tidak ada kasih sayang, orang tidak akan senang terhadap kita. Orang yang sukses, jabatannya tinggi, tetapi kalau tidak memiliki kasih sayang, tidak akan ada yang menyayangi dan menyenangi. Nah, dunia ini rusak karena banyak orang yang mencari kekayaan, kesuksesan dengan berbagai cara, menghalalkan apa saja yang dia lakukan untuk mendapatkan itu semua. Ini yang menyebabkan Allah yang begitu mengasihi dunia ini, dia berpikir bagaimana caranya supaya manusia yang sudah banyak dosanya ini, yang tidak layak untuk diselamatkan ini bisa diselamatkan. Ilustrasi yang kedua, yaitu ada seorang kakek yang senang memelihara taman bunga. Taman bunga, dia pelihara tiap hari dengan penuh kasih sayang, akhirnya tanaman itu tumbuh dengan subur, dengan indahnya. Tapi sang kakek ini usianya itu makin lama makin lanjut dan tenaganya juga makin berkurang, sehingga dia tidak mungkin terus merawat tanamannya itu. Oleh sebab itu dia meminta cucunya diajari untuk merawat tanaman hias itu. Ya, kira-kira 1 minggu diajari cara memupuk, cara menyiram, cara membasmi amal, kemudian yang paling penting cara memotong rumputnya, itu diajari semua. Dan 1 minggu itu berjalan lancar, kemudian cucu itu menjalankan tugasnya yang sudah diajarkan oleh kakeknya. Anak-anak yang dikasih Tuhan, anak-anak di zaman sekarang kalau sudah pegang HP, kemudian ada video yang ditonton, meskipun dia sedang mengerjakan sesuatu atau mengerjakan PR atau tugas, fokusnya itu hilang dan fokusnya lebih berfokus pada video yang dia tonton itu. Karena sambil menonton dan fokus pada video itu, akhirnya mesin yang sedang didorong itu, sambil didorong itu, kakinya tersandung, kemudian dia terjatuh, mesin itu berjalan ke depan, akhirnya menabrak, merusak tanaman hias yang ada di depannya. Tanaman hias itu rusak parah, hancur. Dan anak ini sangat ketakutan. Tapi dia tidak berani untuk melapor kepada kakeknya. Pasti akan dimarahi. Pasti akan ditegur habis-habisan. Oleh sebab itu, dia menunggu saat yang tepat. Semalaman karena takutnya dia nggak bisa tidur. Sehingga terpaksa pagi-pagi dia datang kepada kakeknya. Kek, maafkan saya. Saya tidak akan mengulangi apa yang saya lakukan. Saya telah merusak tanaman yang kakek urus, yang tanaman yang kakek rawat. Tanaman kakek hancur. Baiklah kalau gitu, cucuku kita lihat bersama-sama. Anak-anak kaget ketika dilihatnya tanaman yang rusak itu tidak kelihatan rusaknya. Kenapa? Karena pada saat itu turunlah salju. Jadi tanaman yang rusak itu ditutup oleh salju
Sehingga yang dilihat bukan kerusakan, bukan kehancuran, tapi keindahan yang dilihat oleh cucu dan kakek. Anakku, tanaman kita tidak rusak, tanaman kita begitu indah. Ini anak-anak yang dikasih Tuhan sama dengan kehidupan kita. Sebenarnya kehidupan kita itu sudah rusak, sudah hancur. Tapi dibungkus oleh Tuhan dengan kasih Tuhan, ya, dengan penyelamatan Tuhan dibungkus sehingga kita menjadi indah. Coba saja kita pikirkan, kita dari pagi sampai sekarang saja sudah berapa dosa yang kita lakukan. Melalui tangan kita, melalui mata kita, melalui mulut kita, melalui kaki kita, melalui telinga kita. Mungkin kalau kita lihat semuanya sudah rusak. Tapi Tuhan mau membungkusnya menjadi indah. Tapi syaratnya apa? Kita harus bertobat. Kita harus percaya dan setia apa yang diperintahkan oleh Tuhan ini. Anak-anak yang dikasih Tuhan di zaman sekarang, apalagi kita belajar di rumah, ulangan di rumah, PTS di rumah, semuanya tugas dikerjakan di rumah. Mungkin kita bisa menyontek karena tidak ada orang tua, guru tidak mengawasi. Tapi ingat, kalau kita percaya bahwa Tuhan selalu melihat kita dan kita memiliki kasih sayang, kita tidak akan berani untuk menyontek. Mungkin dengan copy paste lebih cepat dan tanpa berpikir. Artinya, ketika hal-hal itu dilakukan oleh kita dengan menyontek, dengan copy paste, tidak mengasah pemikiran kita, pikiran kita tidak diasah. Sama dengan pisau ketika tidak diasah, maka pisau itu tidak akan tajam dan tidak akan bisa digunakan dengan baik. Oleh sebab itu, kalau kita memiliki kasih sayang, seperti Tuhan memiliki kasih sayang terhadap dunia, sampai dia memberikan anak tunggalnya, karena kasihnya itu untuk menyelamatkan kita. Miliki juga kasih sayang kita. Kalau kita memiliki kasih sayang terhadap orang tua, kita akan belajar dengan baik. Kita hargai perjuangan orang tua. Kita hargai jerih payah orang tua, supaya kita bisa sekolah, supaya kita kelak nantinya menjadi orang yang sukses, atau menjadi kaya raya. Tapi jangan lupa, kasih sayang itu tidak boleh ditinggalkan. Sehingga dengan kasih sayang itu, maka kesuksesan, keberhasilan akan menjadi berkat baik diri kita maupun bagi orang lain. Anak-anak yang dikasih Tuhan, mari kita bersama-sama. Kita akan menghadapi PTS, mungkin kegiatan-kegiatan lainnya dalam kehidupan sehari-hari kita. Mari dengan tangan kita, dengan mulut kita, dengan telinga kita, dengan kaki kita, bungkus dengan kasih sayang kita. Sehingga dengan kasih sayang itu, kita akan melakukan dengan baik, bukan hanya untuk diri kita, tetapi untuk kemuliaan nama Tuhan. Sehingga penyelamatan yang diberikan oleh Allah itu, kita hargai dengan sikap hidup kita yang memiliki kasih sayang. Selamat melakukan aktivitas, sukses selalu, jaga kesehatan, karena tantangan kita makin berat, COVID-nya makin meningkat, bukan hanya makin meningkat, tapi ada yang lebih cepat lagi dan lebih sulit lagi untuk diatasi, tapi kita harus jaga diri dan kita berserah kepada Tuhan, lakukan semuanya dengan penuh kasih sayang. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Ya, anak-anak yang dikasih Tuhan, mari kita bersatu dalam doa sapaan kita. Mari kita bersatu kita. Bapa dalam surga, kami bersyukur kalau pada saat ini kami boleh berdoa dalam rangkaian doa sapaan ini. Kami ingin berdoa bagi kondisi kami, terutama kondisi bangsa dan negara kami yang mengalami musibah COVID-19 dan juga masalah-masalah yang lain. Bapa dalam surga, kami serahkan seluruh permasalahan, seluruh persoalan, seluruh kehidupan ini ke dalam tangan kasih. Biarlah Tuhan memberkati para pemimpin, baik di
lingkungan kami maupun sampai ke tingkat yang lebih tinggi. Tuhan memberkati. Sehingga kami diberikan hikmat, akal budi yang baik untuk menjalani seluruh kehidupan ini dengan baik seluruhnya. Bapa yang dalam surga, kami juga berdoa bagi anak-anak kami yang sebentar lagi akan menghadapi PTS. Tuhan berikanlah hati yang baik. Berikanlah hati yang baik sehingga dia akan melakukan, mengerjakan seluruh pekerjaannya dengan penuh kejujuran, dengan penuh tanggung jawab, sehingga mereka akan mengerjakan dengan baik. Sehingga kemampuan yang sebenarnya dengan kejujuran itu akan terlihat dari hasil yang mereka kerjakan. Oleh sebab itu Tuhan, kami berdoa bagi anak-anak kami, berikan rasa takut kepada Tuhan, sehingga meskipun tidak diawasi oleh orang tuanya atau oleh gurunya, tapi mereka boleh mengerjakan dengan sebaik-baik. Oleh sebab itu Tuhan, kami berdoa bagi anak-anakmu, sehingga anak-anak kami boleh mempersiapkan diri, boleh belajar dengan baik, boleh diberikan kesehatan, boleh diberikan kemampuan, sehingga pada saatnya nanti anak-anak boleh mengerjakan setiap soal demi soal dengan baik. Kami juga berdoa bagi kegiatan yang lainnya, khususnya anak-anak yang akan melanjutkan di jenjang akhirnya, yaitu anak kelas 6, kelas 9, terutama anak-anak kami kelas 12, yang akan menghadapi ujian, baik ujian sekolah maupun ujian-ujian yang lainnya, ujian praktek. Kiranya juga Tuhan berkati. Persiapkan diri anak-anak kami dengan baik. Berikan kesehatan, berikan ketekunan, berikan kerajinan, sehingga anak-anak kami boleh mempersiapkan diri dengan baik. Dan kami juga berdoa bagi orang tua dari anak-anak. Kiranya juga Tuhan berkati, jauhkan dari hal-hal yang tidak berkenan kepadamu, dan setiap usaha, setiap pekerjaan yang dikerjakannya, Tuhan berikan berkat, Tuhan berikan segala sesuatu, dan dalam permasalahan di dalam kehidupannya, kiranya juga Tuhan boleh hadir, dan Tuhan boleh menolong dari orang tua, dari anak-anak. Kami serahkan seluruh program-program sekolah yang akan kami jalankan, meskipun dengan daring, kiranya juga Tuhan berkati, sehingga semua kegiatan boleh berjalan dengan baik, dan anak-anak juga tetap bisa belajar dengan baik juga. Kami ingin serahkan semuanya, kegiatan-kegiatan yang lainnya, program-program bukan hanya berjalan dengan baik, tetapi boleh memberikan makna, boleh memberikan sesuatu yang baik bagi anak-anak, sehingga masa depan anak-anak kami boleh tercapai dan boleh terwujud seturut dengan kehendak Tuhan. Ajarkanlah kepada anak-anak kami untuk memiliki kasih sayang, sehingga dengan kasih sayang itu, di dalam kehidupannya dia akan melakukan segala sesuatu dengan baik, baik dengan sesamanya, dengan ciptaan-ciptaan yang lainnya. Dia akan merawat dan memeliharanya dengan baik. Kami ingin serahkan semuanya ke dalam tangan kasih-Mu. Bapa dalam surga, kami serahkan hidup kami, anak-anak kami, orang tua kami, guru-guru kami, kepala sekolah, dan semuanya ke dalam tangan kasih. Ampuni Tuhan segala dosa dan salah kami. Kami serahkan seluruh hidup kami ini ke dalam tangan kasih-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Teman-teman, kita adalah orang-orang yang dikasihi Allah dengan kasih yang kekal. Ia memberi kita kehidupan dan menjaga kita dari maut, sebab kasih-Nya adalah sumber hidup. Oleh karena itu, apapun yang kita hadapi dalam hidup kita tidak perlu gentar. Kita hanya perlu berpegang pada kasih-Nya. Mari sama-sama kita menyanyikan lagu PKJ 179, Kasih Paling Agung. Kasih paling agung dari Tuhanku, kini ku sadari di dalam hatiku, Yesus
yang kasih Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita pagi ini. Kita akan terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Hosana, Hosana, Hosana maha tinggi, Hosana.